Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anya Mulia Uzlah, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 dan 2 Angkatan 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Konrad Sawang. Di sini, saya akan menunjukkan 5 aksi bela negara yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu bela negara? Mari kita dengar penjelasan berikut ini. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Bela negara tidak hanya tentang angkat senjata atau tugas militer, tetapi lebih kepada bagaimana kita sebagai warga negara menunjukkan sikap cinta tanah air dan bertanggung jawab terhadap bangsa. ASN dalam mewujudkan bela negara merupakan bentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bela negara meliputi kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai aparatur sipil negara, bela negara bukan hanya soal menjaga kedaulatan secara fisik, tetapi juga menjaga integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan menjalankan tugas secara amanah dan penuh dedikasi, ASN ikut memperkuat ketahanan nasional dari sisi pemerintah dan pelayanan publik. Nah, itu dia penjelasan tentang bela negara. Mari kita lihat aksi bela negara versi saya. Yang pertama, cinta tanah air dengan cara memakai batik. Dengan memakai batik, kita tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita bisa memakai batik dalam berbagai kesempatan, seperti ke kantor, bahkan dalam acara formal dan santai. Dengan begitu, batik tidak akan punah, justru semakin dikenal oleh generasi muda. Aksi cinta tanah air lainnya adalah dengan menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri saat ini sudah sangat beragam dan berkualitas, mulai dari pakaian, makanan, kosmetik, hingga teknologi. Banyak anak bangsa yang kreatif dan inovatif menghasilkan produk yang tidak kalah dengan buatan luar negeri. Aksi bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, dengan sadar berlalu lintas yang berkeselamatan. Tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bersama, salah satunya melalui kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Sadar berlalu lintas adalah bentuk nyata dari cinta tanah air, karena dengan tertib berlalu lintas, kita turut menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Bangsa yang besar bukan hanya dilihat dari kekuatan militernya, tapi juga dari kesadaran warganya dalam mematuhi aturan. Jadi, jika kita ingin menjadi bangsa yang maju, maka kita harus memulainya dari hal sederhana, yaitu patuh dalam berlalu lintas. Aksi bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila dengan melakukan ibadah. Sila pertama dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing adalah bentuk nyata dari kesetiaan kita pada Pancasila. Ibadah bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga wujud tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa yang beradab dan beriman. Aksi bela negara yang keempat adalah kemampuan awal bela negara, yaitu dengan berolahraga. Di era damai seperti sekarang, bela negara dapat dimaknai sebagai segala bentuk tindakan positif yang menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap bangsa. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga, kita membentuk tubuh yang sehat dan kuat. Bangsa yang kuat dimulai dari rakyat yang sehat. Aksi bela negara yang kelima adalah rela berkorban untuk bangsa dengan tolong-menolong. Tolong-menolong adalah bentuk kepedulian sosial. Ketika kita membantu teman yang kesulitan, kita sedang menunjukkan sikap rela berkorban.
Inilah cerminan semangat kebangsaan, karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang warganya saling peduli dan saling membantu. Itu dia 5 aksi bela negara yang saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi.